Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Prastiwati, NIM 2019-042 dari kelas Hukum Lingkungan G, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan membahas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dari sumber daya air. Nah, definisi dari sumber daya air ini yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Nah, maksud dari air di sini ialah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sedangkan definisi dari sumber daya air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Sedangkan definisi dari daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya, tentang asas pengelolaan sumber daya air. Asas pengelolaan sumber daya air ini meliputi kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, dan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya mengenai tujuan pengaturan sumber daya air ini. Tujuan pengaturan sumber daya air ini yang pertama yaitu memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Tujuan yang kedua yaitu menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Yang ketiga, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. Tujuan yang keempat, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. Tujuan yang kelima yaitu menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Tujuan pengaturan sumber daya air yang terakhir yaitu mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Selanjutnya, membahas mengenai ruang lingkup pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini. Ruang lingkup pengaturan yang pertama mengenai penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Jadi sumber daya air ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya air ini tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Ruang lingkup pengaturan yang kedua yaitu mengenai tugas dan wewenang. Jadi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air dengan tetap melakukan hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepastian nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya air. Jadi, sumber daya air ini dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air ini didasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Selanjutnya, ruang lingkup yang keempat mengenai perizinan. Jadi penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
Izin penggunaan sumber daya air ini diberikan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, ruang lingkup yang kelima mengenai sistem informasi sumber daya air, yaitu informasi sumber daya air ini meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Untuk ruang lingkup yang keenam ialah pemberdayaan dan pengawasan. Jadi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan ini dapat melibatkan peran masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan yang ketujuh, yaitu mengenai pendanaan. Pendanaan ini dalam pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari yang pertama, anggaran pendapatan belanja negara, yang kedua, anggaran pendapatan belanja daerah, dan yang ketiga, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ruang lingkup selanjutnya mengenai hak dan kewajiban, ya. Jadi di sini masyarakat berhak untuk memperoleh akses untuk memanfaatkan sumber daya air, menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha, memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air, dan lain-lain yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini. Selanjutnya, masyarakat juga punya kewajiban untuk melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air, melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air, melakukan usaha penghematan dalam penggunaan air, dan lain-lain ya. Ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat ini mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan masyarakat yang dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, partisipasi ini dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ruang lingkup yang terakhir, ini tentang koordinasi. Jadi pengelolaan sumber daya air ini mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air yang dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Koordinasi ini dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, dan wilayah sungai. Selanjutnya tentang penyidikan. Nah, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air diberi wewenang sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sumber daya air. Nah, di sini pejabat penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk yang pertama melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air. Yang kedua,
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil ini berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air. Yang ketiga, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air. Selanjutnya, yang keempat, melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Wewenang yang kelima, melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Yang keenam, menyegel dan atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti. Yang ketujuh, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air. Selanjutnya, yang kedelapan, berwenang untuk membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.